Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Kota Wisata untuk kelas 1 dan kelas 2. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama karena Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kami setiap hari. Pada saat ini, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kehidupan Yusuf. Dalam keadaan susah maupun senang, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu dalam suka dan duka. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, diolok dihina Tuhan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ivan. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik,
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivan. Berkatilah Kak Ivan dalam membawakan firman-Mu. Berkatilah juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ivan yang akan bercerita hari ini mengenai satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub yang diceritakan oleh Kak Novika minggu yang lalu. Cerita minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, 39, 40, dan 41. Adik-adik bisa membacanya dengan papa atau mama bersama-sama. Nah, adik-adik, di cerita ini mengingatkan waktu kakak kecil, kakak pernah sendirian di dalam satu ruangan dan tiba-tiba lampunya mati. Nah, kakak sangat takut dan kakak langsung memanggil papa, mama, kakak, ada yang di rumah enggak? Nah, adik-adik pernah gak kayak begitu? Nah, sebenarnya adik-adik gak sendirian loh, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita, menyertai kita, mau gelap, mau terang, selalu bersama-sama dengan kita. Yuk, kita lihat videonya bagaimana Yusuf bersama-sama dengan Tuhan Yesus melalui semua pencobaan, suka dan duka di dalam kehidupan Yusuf. Adik-adik, pelajaran minggu lalu, Yakub kembali ke Kanaan dan berbaikan dengan kakaknya Esau. Allah memberikan keyakinan kepada Yakub dan ia telah belajar untuk mempercayai dan taat kepada Allah. Anak Yakub berjumlah 12 orang, tetapi Yusuflah yang sangat dikasihinya. Pada suatu hari, Yakub memberikan jubah yang maha indah padanya. Tetapi saudara-saudaranya mulai iri dan membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ia berkata, ia melihat ketika mereka sedang di padang, ikatan-ikatan padi saudara-saudaranya memberi hormat pada ikatan padi Yusuf. Saudara-saudaranya tidak menyukai hal tersebut dan mereka sangat marah serta berkata, apakah Yusuf mau menjadi pemimpin atas mereka? Tidak lama kemudian, Yusuf bermimpi lagi. Ia menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa ia bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang memberi hormat pada Yusuf. Saudara-saudaranya semakin marah padanya. Suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk memeriksa keadaan saudara-saudaranya. Mereka pergi jauh untuk mencari rumput yang terbaik bagi domba-domba mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat kedatangan Yusuf, mereka memikirkan suatu rencana yang jahat. Tetapi saudara tertua mereka Ruben diam-diam berniat untuk melepaskan Yusuf dan membawa Yusuf ke rumah. Sehingga ketika Yusuf datang, mereka melepaskan jubahnya yang indah dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian, saudara-saudara Yusuf melihat kawanan unta dan sekelompok orang dalam perjalanan ke Mesir. Mereka menjual Yusuf sebagai budak. Saudara-saudara Yusuf mengotori jubah Yusuf dengan darah kambing dan menunjukkannya kepada ayah mereka. Yakub merasa sangat sedih dan menangis beberapa hari lamanya. Betapa buruk yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka. Lalu Yusuf pun pergi bersama kelompok tersebut menuju ke Mesir. Yusuf dijual sebagai budak pada Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Yusuf bisa saja mengeluh dan mengasihani dirinya sendiri. Akan tetapi, Yusuf tetap percaya kepada Allah dan bekerja keras. Yusuf bekerja dengan begitu baik, sehingga Potifar memberinya kuasa atas rumahnya. Akan tetapi,
istri Potifar menceritakan kebohongan tentang Yusuf, dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Berada di dalam penjara bukanlah hal yang membahagiakan bagi Yusuf, tetapi Yusuf tahu bahwa Allah tetap berkuasa. Yusuf tetap percaya dan taat pada Allah. Dan karena dia bekerja dengan begitu baik, Yusuf dipercayai untuk mengawasi tahanan yang lain. 2 dari tahanan itu adalah kepala juru minum dan juru roti Firaun. Suatu pagi, mereka menceritakan kepada Yusuf dan ingin mengetahui arti dari mimpi mereka yang aneh semalam. Mimpi kepala juru minum adalah ia membawa anggur dari suatu pohon anggur. Ia memeras anggur dan memberikannya kepada Firaun pun. Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi. Setelah itu, Yusuf meminta kepada juru minum agar juru minum tersebut menyampaikan kepada Firaun agar mengeluarkan Yusuf dari penjara. Kepala juru minum berjanji akan menyampaikan kepada Firaun. Kemudian juru roti juga menemui Yusuf dan menceritakan mimpinya. Apa yang diceritakan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Tetapi ketika kepala juru minum tersebut kembali ke istana Firaun, ia melupakan semua tentang Yusuf. Yusuf menghabiskan waktu 2 tahun lebih dalam penjara. Tetapi kemudian Firaun bermimpi. Firaun bermimpi bahwa Firaun berdiri di tepi sungai Nil, dan tampaklah 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai itu dan memakan rumput di tepi sungai. Kemudian muncullah 7 ekor lembu yang lain yang sangat kurus dan memakan lembu yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Firaun memanggil semua orang bijaksana di Mesir untuk menjelaskan mimpinya. Akan tetapi tidak ada yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Barulah kemudian juru minum menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Ia mengatakan bahwa Allah akan menceritakan tentang apa yang akan Allah lakukan. 7 ekor lembu yang sehat dan 7 butir gandum yang sehat, berarti 7 tahun berikutnya Allah akan memberikan hasil panen yang baik dan lebih dari cukup untuk setiap rakyat di Mesir. 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus, berarti bahwa setelah itu 7 tahun berikutnya hasil tanaman di Mesir akan mengering. Tidak ada yang bertumbuh sehingga rakyat di Mesir tidak memiliki makanan yang cukup. Allah juga memberikan kebijaksanaan kepada Yusuf agar Yusuf dapat memberikan saran kepada Firaun suatu rencana yang baik untuk menghadapi kelaparan. Firaun dan para pegawainya setuju bahwa tidak ada yang sebijak Yusuf di Mesir. Karena Yusuf mendapat hikmat dari Allah, Firaun mengangkat Yusuf sebagai pemimpin untuk seluruh Mesir. Adik-adik, kita lihat di video Yusuf bagaimana Tuhan menggunakan kejadian yang tidak menyenangkan dan kejadian yang menyenangkan untuk menyempurnakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu juga yang harus adik-adik selalu pegang teguh. Jangan lelah seperti Yusuf untuk selalu rajin belajar, selalu jujur, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Minta Tuhan untuk selalu menolong adik-adik. Ingat, Yusuf juga selalu percaya dan taat dengan perintah Tuhan. Yusuf selalu minta tolong kepada Tuhan, tidak lupa untuk berdoa. Adik-adik juga harus begitu, ya. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus melihat dan menyertai adik sehari demi sehari. Adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, agak lebih cepat, nanti diulang lagi sama Papa Mama. Oke? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang selalu memilih perbuatan yang baik dalam hidupnya. Nah, marilah sekarang kita menyanyikan sama-sama lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sesudah ibadah, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya ke rekening GKI Kota Wisata atau scan QRIS yang tersedia di sini. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan di gereja dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan cerita yang kita dengar tadi, kita akan menentukan urutan yang tepat dari kalimat-kalimat dalam setiap kelompok kalimat ini. Kita akan menuliskan angka 1, 2, 3 di kotak yang tersedia untuk membantu kita mengurutkannya. Yuk kita coba adik-adik. Kelompok pertama. Yakub memberi Yusuf jubah yang sangat indah. Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. Kakak-kakak Yusuf menjadi marah dan iri hati. Nah, dari 3 kalimat ini, yang mana yang lebih dulu adik-adik? Ya, pertama adalah Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. Karena kasihnya itu, Yakub memberi Yusuf jubah yang sangat indah. Sehingga kakak-kakak Yusuf menjadi marah dan iri hati. Seperti itu adik-adik kita mengerjakannya. Yuk kita coba yang kedua. Yusuf memberitahukan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakak Yusuf semakin membencinya. Yusuf mendapatkan mimpi yang aneh. Yang mana yang duluan adik-adik? Ya, Yusuf mendapatkan
mimpi yang aneh. Kemudian ia memberitahukan mimpinya kepada kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya semakin membencinya. Ya, kita beranjak ke kelompok yang ketiga. Lihat, si tukang mimpi datang, kata kakak-kakak Yusuf. Yakub mengirim Yusuf untuk mencari kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Kakak-kakak Yusuf merencanakan untuk berbuat jahat terhadap Yusuf. Ini bagaimana urutannya adik-adik? Ya, pertama adalah Yakub mengirim Yusuf untuk mencari kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Lihat, si tukang mimpi datang," kata kakak-kakak Yusuf. Lalu mereka merencanakan untuk berbuat jahat terhadap Yusuf. Kita ke kelompok keempat. Kakak-kakak Yusuf mengambil jubahnya. Mereka menjual Yusuf sebagai budak. Kakak-kakak Yusuf melemparnya ke dalam sumur yang dalam. Bagaimana ini adik-adik urutannya? Yang pertama, kakak-kakak Yusuf mengambil jubahnya. Kemudian mereka melemparnya ke dalam sumur yang dalam. Kemudian mereka menjual Yusuf sebagai budak. Berikutnya, Yusuf dibawa ke Mesir. Yusuf dimasukkan ke penjara ketika istri tuannya berbohong tentang Yusuf. Potifar membeli Yusuf untuk menjadi budaknya. Bagaimana urutannya adik-adik? Yang pertama, Yusuf dibawa ke Mesir. Kedua, Potifar membeli Yusuf untuk menjadi budaknya. Tiga, Yusuf dimasukkan ke penjara ketika istri tuannya berbohong tentang Yusuf. Sekarang kita ke kelompok yang terakhir adik-adik. Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf memberitahu Firaun arti mimpinya. Firaun mendapat mimpi yang tidak dia mengerti. Urutannya adalah Firaun mendapat mimpi yang tidak dia mengerti. Kemudian Yusuf memberitahu Firaun arti mimpinya, sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir. Kita sudah isi semua urutannya adik-adik. Adik-adik bisa membacanya kembali sesuai dengan urutan yang telah kita tuliskan. Adik-adik bisa menceritakannya kembali kepada teman atau adik kakak dan juga papa mama. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita mau menjadi seperti Yusuf yang selalu taat dan percaya kepada Allah. Dalam waktu susah ataupun senang, kita selalu mau mengikut Yesus. Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Selesai berdoa, kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami sudah boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memuji nama Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga mau memberkati sekolah online kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga beserta dengan mama, papa, kakak, dan adik di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.